Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Selawat bersertakan salam tidak lupa pula kita sampaikan semoga dilimpahkannya kepada arwah junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya memberi ceramah agama yang berjudul yaitu sholat. Para audiens yang saya banggakan, yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, sholat adalah sebuah tiang agama. Mengapa demikian? Bilangkan aku. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk memberikan ceramah singkat kepada kita semua, yaitu yang berjudul tentang sholat. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai umat Islam memiliki rukun Islam yang pada poin kedua yaitu tentang melaksanakan sholat. Sebagaimana yang kita ketahui, sholat merupakan tiang agama bagi umat Islam. Sholat merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam. Pada dasarnya, sebelum sholat ini menjadi 5 waktu sehari semalam, sholat ini berjumlah 50 waktu sehari semalam, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi 5 waktu sehari semalam. Setelah dari 50 ke 5 waktu sehari semalam, apakah kita tidak mampu juga untuk melaksanakan sholat? Sholat merupakan tiang agama bagi kita, tonggak kokoh dari sebuah agama. Sama halnya dengan rumah. Apabila rumah tidak memiliki tiang, tidak memiliki dinding, apakah bagaimana mungkin rumah tersebut bisa berdiri kokoh? Begitu juga dengan agama Islam. Dan juga sama kita ketahui, Allah tidak pernah memberatkan kita sebagai umat muslim, sebagai orang Islam dalam melaksanakan sholat. Ketika kita tidak mampu berdiri tegak untuk sholat, Allah memberikan solusi, sholatlah dengan duduk. Tidak mampu juga dengan duduk, sholatlah dengan tidur. Hanya berbaring diam saja kita diranjang, Allah memberikan solusi bagi diri kita. Tidak pernah Allah menyusahkan umatnya dalam mengerjakan suatu hal kebaikan. Dan bagaimana kita yang memiliki tubuh sehat lahir batin dan juga tidak mau melaksanakan sholat? Padahal kita tahu sholat adalah sebuah kewajiban bagi kita umat Islam. Dan sholat yang kita laksanakan 5 waktu sehari semalam tersebut tidak juga memakan waktu yang sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kurang lebih hanya 10 menit. Tidakkah bisa kita mengorbankan waktu, memberikan waktu kita menghadap kepada Allah hanya kurang lebih dari 10 menit? Hanya 10 menit waktu kita diminta oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Dan ketika kita menghadap kepada Allah pun kita disuruh mintalah apa yang ingin kamu minta. Tidak pernah Allah menyusahkan, tidak pernah Allah menyulitkan. Bahkan Allah memberikan semuanya yang kamu inginkan. Bahkan udara yang para hadirin sekalian yang hidup sekarang ini adalah sebuah anugerah gratis yang diberikan Allah. Setelah seperti itu Allah memberikan sebuah kemudahan kepada kita, sehingga saya rasa tidak perlu ada lagi hambatan dalam melaksanakan sholat. Ketika kamu berdagang, bekerja, tidak akan rugi rasanya ketika kita memberikan waktu kita untuk sholat. Karena menyicil untuk di akhirat itu lebih penting daripada kamu bekerja untuk menyicil sebuah rumah di dunia. Karena pada dasarnya yang ada di dunia ini tidak akan pernah kamu bawa mati selain daripada amal ibadah kamu. Dan kalaulah seandainya umatku tahu besarnya pahala sholat subuh asar tersebut, dia akan meraihnya dengan merangkak. Begitu besarnya pahala sholat ini, bagaimana kita yang sehat lahir batin tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau mengerjakan sholat yang hanya sebentar?
Jangan hanya kamu sebagai anak kuliah, kamu sebagai pengusaha, kamu sebagai seorang pedagang yang hebat, sukses dan kaya raya, tidak bisa memberikan waktu 10 menit untuk sholat, untuk menghadap kepada Allah. Banyak daripada mahasiswa atau dari kita, tunggu sebentar, nanggung, nanti saya sholat. Pada dasarnya sholat tepat waktu itu sangat dianjurkan. Pahalanya sangat besar. Kenapa kita tidak meraih sebuah hal yang besar? Yang kita kerjakan pada saat sekarang ini belum tentu kita bawa mati, belum tentu menjadi sebuah amal ibadah bagi kita. Tapi yang wajib ini yang terlebih dahulukan yang wajib daripada yang sunat. Saya rasa atasan kamu, dosen kamu, guru kamu sekalian pun akan memahami ketika kamu ingin sholat, akan memberikan izin, saya rasa. Jadi tinggal dari diri kita sendiri yang ingin menggerakkan tubuh tungkai badan kita ini untuk melaksanakan sholat. Janganlah bermalas-malasan melaksanakan sholat. Belum tentu kita hidup besok. Belum tentu kita hidup semenit setelah ini. Bisa jadi ketika semuanya hadirin sekalian yang mendengarkan ceramah saya pada saat sekarang ini, mungkin sampai di rumah meninggal. Kita tidak pernah tahu. Jadi laksanakanlah sholat, karena pada dasarnya sholat tersebut adalah sebuah kewajiban, keharusan bagi setiap kita umat Islam di dunia ini. Bersyukurlah kita ketika kita masih ada yang mengingatkan kita sholat. Ayo sholat, ayo sholat. Diri kita sendiri tidak mampu melaksanakan sholat, kemudian Allah gerakkan hati seseorang, Allah berikan petunjuk dari seseorang, Allah berikan hidayah dari seseorang untuk mengajak kita sholat. Ayo kita sholat ke musola. Itu sebuah bentuk cintanya Allah kepada kita. Dan kita juga tidak bisa mendengar, tidak juga bisa melihat, tidak juga bisa menyerap apa yang telah diberikan Allah tersebut. Betapa malangnya diri kita ketika kita tidak melaksanakan sholat dan mementingkan semua hal yang ada di dunia ini. Syukurlah kita ketika kita memiliki orang tua, memiliki teman yang peduli terhadap sholat kita. Nak, ayo sholat nak. Ayo kita ke sholat, teman. Ayo kita ke musola, ayo kita sholat. Bersyukurlah. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada secara sukarela masuk neraka. Karena tidak ada gunanya ketika kita sudah meninggal, kemudian kita menyesali, lebih baik saya sholat di dunia. Tidak ada gunanya ketika kita sudah menyesal. Ketika kita sudah mati, ketika kita sudah masuk ke dalam neraka, tidak ada gunanya lagi untuk menyesal. Sekarang inilah ketika kita masih kuat, ketika kita masih memiliki kesehatan, ketika kita masih waras, istilahnya, kita laksanakanlah sholat. Walaupun bolong-bolong pada awalnya. Tapi lama-kelamaan jika dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, sholat kita yang bolong-bolong tadi tersebut akan terpenuhi, tidak ada lagi yang bolong. Begitu dahsyatnya sholat merubah diri seseorang. Seseorang yang pezina sekalipun ketika melaksanakan sholat secara terus-menerus akan berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Seperti itu, begitu hebatnya sholat, begitu besarnya dampak dari sholat tersebut kepada diri kita. Kenapa kita tidak melaksanakannya? Apa yang penyebab kita tidak melaksanakan sholat tersebut? Dengan hati yang kuat, yakinkan diri saya sebagai umat Islam, saya sebagai umat Muslim, wajib melaksanakan sholat. Karena sholat tersebut begitu besarnya amalan bagi kita, begitu besarnya dampak bagi diri kita sendiri. Tidak ada yang salah dari sholat. Tidak akan rugi melaksanakan sholat. Tidak akan menjadi bodoh melaksanakan sholat. Sholat dan sholatlah yang akan menjadi penyelamat kita di dalam kubur nanti. Nggak akan ditanya seberapa besar harta kamu, seberapa besar rumah kamu, seberapa tinggi jabatan kamu, tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir nantinya. Tapi amal ibadah kamulah yang menjadi penerang, sholat kamulah yang menjadi teman kamu nantinya di alam kubur, karena tidak ada teman manusia di sana. Itulah mengapa selalu dikatakannya sholatlah, sholat. Walaupun kita malas melaksanakan sholat, saya capek, saya letih setelah melakukan aktivitas.
Kadang ketika kita sudah capek, ketika kita sudah pusing dengan kehidupan kita, ketika kita melaksanakan sholat, yang tadinya kita pusing memikirkan dunia, terus kita bawa sholat, kita beruduk sholat. Setelah kita sholat, kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba solusi dari jalan yang hamba lalui ini, kesulitan yang hamba lalui ini. Pemikiran kita terjadi tenang, hati tenang. Begitu sholat menenteramkan diri seseorang. Kadang-kalanya ada orang yang berpikir seperti keluarga itu tidak melaksanakan sholat tapi dia kaya, dia punya rumah, dia punya mobil yang mewah, dia punya jabatan yang tinggi. Karena begitulah Allah menguji seseorang tersebut. Lebih baik kita hidup dalam kesederhanaan, dalam kebahagiaan, tapi kita melaksanakan sholat. Untuk apa? Harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tapi kita tidak melaksanakan sholat Allah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi seorang yang merugi. Tidak ada harta, tidak ada artinya kekuasaan tersebut ketika kita tidak melaksanakan sholat. Pada dasarnya sholatlah yang menjadi harta terbesar bagi kita, bukan harta yang ada di dunia ini. Karena harta di dunia ini sementara, hanya dititipkan kepada kamu, dan roda kehidupan itu juga berputar. Tapi kalau sholat, tidak akan ada roda berputarnya. Hanya diri kamu sendiri yang akan menjadi penentu apakah saya akan melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, apakah saya akan melaksanakan sholat ketika dapat ujian. Karena sholatlah yang akan merubah diri kamu sendiri. Sholat tersebut, mungkin secara tidak signifikan hari ini kita sholat, maksudnya kita kaya. Mungkin tidak akan seperti itu. Tapi ketika kita sholat, kita mendapatkan ketentraman hati, kita mendapatkan pahala, wajah kita berseri. Itu lebih berguna daripada harta. Ketika kita mati, kita memiliki teman di dalam kubur, kita pasti akhirat kita memiliki timbangan amal yang luar biasa dari sholat-sholat, dari kewajiban yang kita laksanakan saat di dunia. Para hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita juga melihat seseorang yang dia melaksanakan suatu hal yang haram, suatu hal yang buruk, tapi tetap juga melaksanakan sholat. Tapi kita tidak melihat dia tidak berubah seperti itu. Ketika kita melaksanakan sholat, kita juga harus menjauhi larangannya. Seperti halnya kita sakit. Saya sakit asam lambung, kemudian saya minta obat ke rumah sakit, terus saya minum obatnya. Tapi yang jadi pantangan dari penyakit saya tetap juga saya makan. Apakah obat tersebut akan berfungsi secara signifikan? Tentu tidak. Apakah obat tersebut akan langsung menyembuhkan? Tentu tidak. Nah, begitu juga dengan sholat. Kita melaksanakan sholat, juga jauhi juga lah larangannya. Jangan sholat, yang penting saya sholat, walaupun nantinya saya berzina, berpacaran. Tidak seperti itu. Sholat, ketika kita melaksanakan sholat, berarti kita siap untuk menjauhi semua larangan yang dilaksanakan oleh Allah. Karena memang sholat ini memang merubah seseorang, tetapi ketika kita memang ingin berubah, kita tidak hanya dengan melaksanakan sholat, bisa dengan menjauhi semua larangan yang ada, yang Allah larang tersebut. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, laksanakanlah sholat, walaupun ayat yang kita baca ketika kita sholat tersebut hanyalah ayat-ayat pendek saja, seperti qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Laksanakan saja. Mungkin dengan kita seringnya melaksanakan sholat, ayat yang semulanya pendek-pendek yang kita baca bisa menjadi lebih panjang, bisa menjadi lebih bagus, lebih baik lagi. Karena tidak ada yang bisa merubah diri kita sendiri selain diri kita sendiri. Dan sholat tersebut besar sekali dampaknya bagi kita sendiri. Dan janganlah bosan, dan janganlah pernah bosan mengingatkan kita sebagai umat sesama Muslim Islam untuk melaksanakan saudara-saudara kita, untuk mengajak saudara-saudara kita dalam melaksanakan sholat. Terkadang kita menjadikan sholat ini sebagai satu hal yang sulit terkait dengan kehidupan. Ya, saya di perjalanan, bagaimana saya akan melaksanakan sholat? Kalau perjalanan jauh, ada yang namanya jamak dan qashar. Ya, kalau kita sedang berada di perjalanan dan memungkinkan untuk tidak berhenti, mungkin naik pesawat sekian jam nggak berhenti, gimana tempat berhentinya, tempat akhirnya nggak ada, bisa kita laksanakan sholat di dalam kendaraan tersebut.
kiblatnya kemana? Ya ikuti saja kemana kepala mobil, kepala kendaraan tersebut, kita sholat saja. Dan ketika kita, enggak ada air di rumah doh, kita nggak punya air, gimana mau sholat? Allah memudahkan dengan yang namanya tayamum. Dan juga di dalam sholat tersebut juga memiliki sunnah-sunnah. Banyak sekali keuntungan pahala-pahala yang dapat kita ambil dari sholat. Itulah mengapa dikatakan sholat tersebut adalah suatu amal ibadah yang pahalanya yang besar sekali. Dan kita akan melewatkannya begitu saja. Kita mau menjadi orang merugi? Tentu tidak. Kadang kita sudah tua, tetapi dia nggak mau melaksanakan sholat. Itu nggak punya kesadaran namanya tuh. Harus tetap melaksanakan sholat. Walaupun kadang kita sudah tua, pikun, terbalik-balik. Kadang pas ruku, lain yang seharusnya dibaca, lain yang dibaca. Tidak apa-apa, laksanakan sholat. Allah paham keadaan kamu, Allah mengerti keadaan kamu. Saya nggak bisa bahasa niat pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa kita sendiri, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Minang. Allah akan paham. Tidak ada yang perlu disulitkan sebenarnya dalam melaksanakan sholat. Kitanya saja sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, menyulit-nyulitkan diri melaksanakan sholat. Saya punya anak kecil, bagaimana saya akan melaksanakan sholat? Letakkan anak tersebut sholat di sampingnya. Itu sudah menjadi suatu, itu tidak langsung kita sudah mendidik anak kita dari kecil untuk sholat. Biarnya menangis, biarkan saja dia menangis. Karena kita sholat tidak akan sampai 1 jam, 2 jam. Nggak akan kejang-kejang. Saya rasa tidak akan kejang-kejang anak kita ketika kita tinggalkan sholat di samping kita. Nggak akan mati saya rasa. Dan kita nantinya sebagai seorang pendidik, kita semua nantinya mungkin akan menjadi orang tua. Paksa anak kita untuk melaksanakan sholat. Dia nggak mau, dia mau asiknya main HP aja, ambil HP-nya, suruh dia sholat. Jangan hanya kita, oh ya anak saya nggak mau sholat, dia belajar. Memang belajar tersebut, menuntut ilmu itu juga wajib. Tapi lebih wajib lagi ketika kita sholat. Ketika kita sholat, anak yang tadinya dalam pendidikan, insya Allah akan dibukakan pemikirannya, akan diterangkan pemikirannya dalam menuntut ilmu. Jadi tidak ada penghambat, tidak ada penghalang melaksanakan sholat ini. As-sholatu imaduddin. Sholat tersebut adalah tiang agama. Apakah kita akan membiarkan begitu saja tiang kita rubuh hanya karena kita mementingkan dunia? Kan tidak mungkin. Jadilah umat Islam, jadilah umat Muslim yang memiliki tiang yang kokoh untuk agamanya. Kalau kita memiliki tiang yang kokoh, tidak akan mungkin ada yang namanya ajaran sesat. Tidak akan ada yang namanya sholat yang menyeleneh, menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan para hadirin yang sekalian, pesan saya, laksanakanlah sholat. Jangan jadikan sholat tersebut sebuah hal yang memberatkan. Jangan jadikan sholat tersebut sebagai suatu kitab penghalang. Karena rezeki tersebut tidak akan terhambat rasanya ketika kita melaksanakan sholat. Dan laksanakanlah sholat dengan sungguh-sungguh, walaupun terpaksa, malas rasanya dalam hati kita ini, tapi ketika dilaksanakan secara terus-menerus akan terbiasa dan tidak akan ada lagi rasa terpaksa dan malas. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, apabila ada salah penyampaian dalam ceramah saya tadi, apabila ada salah ucapan dalam penyampaian saya, tolong dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.